Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqidatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat-Nya lah kita bisa melaksanakan salat Isya bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin, kata orang Jawa, semacam urun rembuk lah, bukan tausiah. Kalau tausiah itu, saya, kata orang Gresik itu, kalau umpama baju itu potongan jan jahitan itu tidak pokroh. Oleh karena itu saya lebih sepakat pakai istilah urun rembuk. Bapak Ibu yang berbahagia, semua orang saya pikir dan kita semua sepakat bahwa ingin hidupnya itu berhasil. Hanya saja bagaimana keberhasilan itu, mari kita mencoba untuk mengkaji dengan referensi surat Al-Asr yang saya baca tadi. Saya lebih sepakat wal asri itu mengacu pada pendapatnya Ketua PWM Jawa Timur beberapa tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu, ya, yaitu Ustadz Rohim Nur. Beliau memberikan arti Al-Asr itu, menurut saya kok lebih menyentuh. Selama ini kita mengartikan Al-Asr itu demi masa. Sementara Ustadz Abdurrahim Nur itu mengartikan Al-Asr itu dalam semua pengajian rutin di Masjid Taqwa Komplek Perguruan Muhammadiyah Belandongan beberapa dekade yang lalu, selagi beliau masih menjadi Ketua Majelis Tabligh PWM Jawa Timur, beliau mengartikan Al-Asr itu perhatikan waktu. Jadi lebih menukik gitu ya. Kita itu sebagai orang Islam disuruh untuk memperhatikan waktu. Maka kalau kita ingin berhasil harus mau memperhatikan waktu. Memperhatikan waktu itu bukan hanya memperhatikan saja, tapi juga harus menghormati waktu. Mengelola waktu dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk ibadah sebaik-baiknya. Persoalannya adalah, kalau Bapak Ibu pernah belajar antropologi, waktu itu dibagi menjadi dua. Ada istilah monokronik dan diakronik. Orang-orang Barat itu monokronik. Waktu itu tunggal sehingga punya kecenderungan tepat waktu. Sangat menghargai waktu. Sementara orang Indonesia punya kecenderungan longgar waktu, polikronik. Contoh misalnya yang paling dekat, saya tidak tahu perkembangan Jakarta sekarang. Kalau misalnya kita ke Singapura, maka kedatangan bis di halte itu tepat waktu, sehingga kita bisa memprediksi. Tapi kalau kita melihat bis-bis yang ada di entah bis
antar provinsi, antar apa itu kecenderungannya tidak selalu tepat waktu. Nah, padahal kalau dalam konteks modern, sekali lagi, kalau Bapak Ibu juga pernah belajar sosiologi, saya yakin kok tahu seorang sosiolog Inggris namanya Anthony Giddens itu membayangkan waktu, cepatnya waktu itu dia menganalogkan sebuah tronton besar yang kita lihat kadang-kadang rodanya itu lebih daripada 20, saking gedenya, dan biasa lewat jalan di sebelah depannya depannya Hotel Santika itu. Lah, Anthony Giddens itu membayangkan waktu di era modern itu, tronton besar itu, remnya blong, dan dia berjalan di atas jalan yang sangat menurun. Coba kita bayangkan. Sedemikian cepat waktu itu. Oleh karena itu kita tidak boleh santai-santai. Saat yang sama, keadaan bangsa kita berkecenderungan menggunakan waktu polikronik. Pada realitasnya waktu itu bagaikan tronton yang remnya blong dan dia jalan di atas jalan yang turun secara curam. Sehingga terjadi paradok antara sikap hidup dengan realitas yang harus dipenuhi. Ini problemnya. Sementara orang Islam itu juga mengalami hal yang sama. Tidak semua orang Islam itu juga menghargai waktu. Saya tidak berani bertaruh ya, tapi coba kita lihat besok saja yang katanya ada pengajian rutin Sabtu. Apakah jamaahnya tepat waktu? Yang setahu saya diumumkan undangannya itu jam 16 lebih 30 kalau tidak salah ya. Sehingga ada guruan orang Indonesia itu kalau diajak resepsi atau pesta makan-makan tepat waktu. Kalau diajak diskusi telat 1 jam. Karena kita memang banyak pohon karet, jadi waktu kita juga waktu karet. Yang kedua, untuk berhasil di samping menghargai waktu, yang kedua itu adalah beriman secara benar. Konsepnya sudah ada. Persoalannya apakah konsep itu membentuk kepribadian kita. Pertama, Tuhan itu konsep, tidak ada yang konsep secanggih al-ikhlas. Sebagai komitmen atas keberimanan kita itu kita ikrarkan dengan syahadat. Implikasinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memanifestasikan keberimanannya itu ya referennya harus Nabi Muhammad. Yang kita sudah banyak menerima informasi tentang kehebatan-kehebatan Nabi, di antara adalah penceramah kuliah subuh tadi pagi. Tapi ada seorang yang kagum pada Nabi Muhammad. Orang non-Islam lupa penulisnya namanya, tapi saya punya bukunya. Dia menyebut Nabi Muhammad itu Nabi pencinta. Cinta bukan cinta birahi ya, tapi cinta pada umatnya. Dan memang agama Islam itu agama cinta. Apa konsepnya? Kalau kemarin saya pernah sedikit nyinggung tentang nama-nama baik Allah, Asmaul Husna 99. Sifat sentral nama-nama baik Allah itu bagi kalangan sufi, kaum arif itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Sang Maha Cinta, Sang Welas Asih. Allah menciptakan alam beserta seinya, termasuk kita, itu ada dasar cinta. Coba kalau kita tidak dicintai oleh Allah. Orang siapa ya? Orang yang paling mungkar sedunia misalnya, kalau langsung dihukum atas kemungkarannya, naudzubillah. Yang paling mungkar pun dia menyerap udara yang itu merupakan ciptaan Allah dengan gratis.
Coba kita bayangkan lagi, andaikan Allah itu kapitalis, ya, setiap hirupan nafas itu dihargai 1 rupiah, saya kok yakin di akhir hayat kita tidak bisa nyaur itu. Kalau detak jantung ini dihargai 5 rupiah per detakan, saya khawatir tidak bisa nyaur kita itu. Jadi Allah sangat menyintai kita, maka agama Islam itu agama cinta. Yang ketiga, ya, harus mampu, setiap ibadah kita itu ujungnya mesti horizontal. Sholat tadi Isya itu adalah dimensi vertikal. Setelah takbiratul ihram, memutus persoalan-persoalan selain Allah, itu kan kita baca-bacaan yang macam-macam. Saya sewaktu ngajar di SMA Muhammadiyah 1 Gresik, sholat itu ngedit. Yang muda-muda pasti tahu istilah ngedit itu ya. Maka harus khusyuk. Karena kita sedang berdialog dengan Sang Maha segalanya. Tapi diakhiri dengan salam kan. Jadi dimensi vertikal itu menyamping. Puasa itu diakhiri dengan zakat fitrah. Puasa itu dimensi vertikal yang sangat mempribadi. Orang enggak tahu kita itu puasa apa enggak. Jadi suatu kali misalnya anak muda habis sekolah terus lirak-lirik warung yang dikasih keber, pulang, saya puasa Bu. Enggak tahu itu ibunya, karena puasa itu sangat pribadi. Makanya puasa itu untukku. Kan gitu hadis qudsi itu ya. Nah, puasa itu untukku, maka sangat pribadi. Mestinya kita itu beribadah itu untukku, itu ku Allah. Cuman kita itu kan sering kali beribadah itu atas dasar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu kan karena Allah. Tapi sesungguhnya yang lebih dalam itu bukan lillahi ta'ala, tapi billahi ta'ala. Itu bisa Bapak Ibu baca di dalam buku Sufi Al-Hikam Ibnu Athaillah. Amal itu sebetulnya billahi ta'ala, untuk Allah. Kalau kita hitung-hitung, kita tidak mungkin membalas cinta Allah pada kita. Maka sebaiknya amal itu billahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala. Tapi ini sebuah proses. Wong kita seringkali beribadah itu juga dihitung-hitung. Zikir yo pakai apa? Hitung-hitungan. Sehingga dengan demikian para arif, ibadah itu, kalau ibadah itu kata Ali radhiyallahu anhu, kalau ibadah itu untuk mendapat pahala, itu ibadahnya kaum kapitalis itu. Kalau ibadah ini tak karena takut pada Allah, itu ibadahnya budak. Rabi'ah Al-Adawiyah, sufi martir perempuan itu, aku beribadah karena mencari ridhomu. Jadi marilah kita belajar itu beribadah karena merindukan ridho Allah. Pahala-pahala macam-macam, sholat di Masjidil Haram sekian ribu ibadahnya, sholat di Masjid Nabawi sekian ribu pahalanya, sholat di Masjidil Aqsa sekian ribu. Itu pelan-pelan harus kita rindu merindukan Allah. Sehingga Rabi'ah radhiyallahu, tapi ini majas ya. Tuhan, kalau aku beribadahmu karena takut neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka. Biar api neraka membakar seluruh tubuhku dan memenuhi seluruh ruangan neraka sehingga tidak ada orang lain yang masuk neraka. Tapi itu sudah berat lah ya. Yang keempat, untuk mencapai keberhasilan itu harus mengikuti mekanisme sosial. Tuntutan masa era itu harus dipenuhi. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan sosial itu, kita harus menerima masukan dari orang lain tentang tawasau bil haq, tawasau bis sabr.
kita harus mau menerima masukan-masukan, kritikan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Nah, mengingatkan kita untuk hal itu. Tidak boleh orang tidak mau kritik itu. Sebab kalau orang itu tidak mau dikritik, merasa paling benar dalam hal apapun, itu dia punya sikap-sikap tirani vested interest. Dalam bahasa agama itu disebut tohut. Tohut itu merasa paling benar sendiri. Nah, ini berbahaya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.